Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang motivasi konsumen. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sari Fauzi dengan NIM 1707619030. Perkenalkan, saya Anak Dwi Prasasti dengan NIM 1707619038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 1707619039. Saya Galih Rakasiwi dengan NIM 1707619041. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi motivasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Robbins tahun 2001, motivasi diartikan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Yang kedua ada menurut Sophia tahun 2008, yaitu daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian dan keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada menurut Sunarto tahun 2003, yaitu keadaan yang diaktifasi atau digerakkan di mana seseorang mengarahkan perilaku berdasarkan tujuan. Selanjutnya terdapat 5 proses motivasi. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada pemahaman kepentingan, yang ketiga komunikasi efektif, yang keempat integrasi tujuan, dan yang kelima fasilitas. Slide selanjutnya ada tujuan dari motivasi konsumen. Yang pertama ada meningkatkan kepuasan. Nah, dengan motivasi konsumen yang tinggi, pasti konsumen juga akan merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan. Yang kedua ada mempertahankan loyalitas. Nah, loyalitas konsumen sendiri adalah wujud kesetiaan konsumen untuk menggunakan suatu produk atau jasa dengan kontinu atau terus-menerus karena memiliki kepuasan yang tinggi terhadap produk atau jasa yang digunakan dan akan cenderung timbul rasa untuk merekomendasikan kepada orang lain. Yang ketiga ada efisiensi, yang keempat ada efektivitas, dan yang terakhir ada menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang asas motivasi. Bisa teman-teman lihat di PPT, menurut Setiadi, asas ini tuh dibagi menjadi 5. Yang pertama ada asas mengikut sertakan. Nah, asas ini tuh berusaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mengajukan ide-ide dan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada asas komunikasi. Nah, asas ini tuh berarti menginformasikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang dihadapi. Yang ketiga ada asas pengakuan. Jadi, asas pengakuan ini tuh berarti memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada konsumen atas prestasi yang dicapainya. Lalu yang keempat ada asas wewenang. Nah, asas wewenang ini tuh maksudnya adalah memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan berkreativitas sebebas-bebasnya, namun tetap dengan beberapa aturan yang membatasi. Yang kelima, yang terakhir ada asas perhatian. Asas perhatian timbal balik. Jadi asas perhatian timbal balik ini tuh memotivasi para konsumen dengan mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan di samping berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan konsumen dari produsen. Jadi dari penjelasan tersebut tuh bisa disimpulin ya, bahwa dalam pemberian motivasi kepada konsumen itu tuh harus ada hubungan timbal balik yang harmonis antara perusahaan dan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat kebutuhan manusia atau motif. Nah, jadi seperti di PPT ini tuh ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah kebutuhan manusia sulit untuk bisa terpenuhi secara utuh. Contohnya seperti seseorang yang sudah memiliki motor CBR, di tahun yang akan datang ia menginginkan motor Harley, seperti itu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan baru akan muncul setelah kebutuhan yang lama terpenuhi. Ini sudah jelas ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan untuk mencapai tujuan akan mempengaruhi tujuan berikutnya. Contoh, konsumen yang gagal membeli komputer Pentium generasi terbaru, maka akan berusaha untuk membeli Pentium generasi lama gitu.
Yang keempat adalah motif bersifat majemuk. Apa contohnya? Contohnya itu seperti seseorang yang membeli mobil BMW selain didorong untuk mendapatkan prestise atau kewibawaan gitu ya, juga untuk meningkatkan harga diri dan kebutuhan akan kenyamanan serta keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan tujuan dalam konteks perilaku konsumen. Motivasi timbul dengan adanya kebutuhan yang belum terpenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Kebutuhan konsumen diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada fisiologis. Ini dimaksud dengan dasar-dasar kelangsungan hidup, termasuk rasa lapar, rasa haus, dan kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya ada keamanan. Keamanan ini yang dimaksud adalah berkenaan dengan kelangsungan hidup fisik dan keamanannya. Selanjutnya ada afiliasi dan kepemilikan. Maksudnya adalah kebutuhan untuk diterima oleh orang lain menjadi orang penting bagi mereka. Selanjutnya ada prestasi. Prestasi ini dimaksud adalah keinginan dasar akan keberhasilan untuk memenuhi tujuan pribadi. Selanjutnya ada kekuasaan. Kekuasaan ini dimaksudkan adalah keinginan untuk mendapatkan kendali atas nasib diri sendiri dan juga nasib orang lain. Selanjutnya ada ekspresi diri. Yang dimaksud dari ekspresi diri ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan kebebasan dalam ekspresi diri dan dipandang penting oleh orang lain. Selanjutnya ada urutan dan pengertian. Yang dimaksud dari urutan dan pengertian ini adalah keinginan untuk mencapai aktualisasi diri melalui pengetahuan, pengertian, sistemisasi, dan pembangunan sistem lainnya. Selanjutnya ada pencarian variasi. Yang dimaksud dari pencarian variasi ini adalah pemeliharaan tingkat kegairahan fisiologis dan stimulasi yang dipilih yang kerap diekspresikan sebagai pencarian variasi. Dan terakhir adalah atribut sebab akibat. Yang dimaksud dari atribut sebab akibat ini adalah estimasi atau atribut sebab akibat dari kejadian dan tindakan. Setelahnya, saya akan membahas tentang metode dan bentuk pemberian motivasi. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberikan motivasi kepada konsumen. Pemberian motivasi ini terdiri atas dua hal. Yang pertama ada pemberian motivasi melalui metode langsung dan juga ada pemberian motivasi melalui metode tidak langsung. Untuk pengertian dari pemberian motivasi melalui metode langsung ini adalah pemberian motivasi yang diberikan secara langsung kepada setiap konsumen untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Metode ini bersifat khusus seperti pemberian bonus, pemberian tunjangan, pemberian penghargaan terhadap pelanggan, dan lain sebagainya. Untuk pengertian dari pemberian motivasi melalui metode tidak langsung ini adalah pemberian motivasi yang diberikan hanya berupa fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah konsumen untuk melakukan pembelian. Contoh dari metode ini adalah seperti pelayanan yang memuaskan dan juga kualitas barang yang ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Di sini ada 5 teori motivasi. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Dalam teori ini, hierarki kebutuhan mengikuti teori jamak, yaitu seseorang berperilaku karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Menurut Maslow, kebutuhan manusia itu berjenjang, yang artinya seseorang baru memenuhi kebutuhan kedua setelah kebutuhan pertamanya terpenuhi. Lalu yang kedua ada teori pembelajaran Maxwell. Dalam teori ini, kebutuhan dipelajari melalui kehidupan dalam suatu budaya. Seseorang belajar tentang kebutuhan dengan mempelajarinya. Lalu yang ketiga ada teori dua faktor dari Herzberg. Herzberg mengembangkan teori kepuasan yang disebut teori dan faktor motivasi, yang terdiri atas faktor yang membuat orang merasa tidak puas dan faktor yang membuat orang merasa puas. Lalu yang keempat ada teori motivasi Herzberg. Teori ini mengembangkan teori dua faktor, yaitu dengan membedakan faktor yang tidak memuaskan dan faktor yang memuaskan. Kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, teori ini dikemukakan atas dasar hasil penelitian Herzberg. Lalu yang kedua, teori ini dapat mengetahui apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan agar konsumen merasa puas terhadap produk tertentu. Lalu terdapat pula kekurangan dari teori ini. Yang pertama itu, teori ini terlalu menyederhanakan sifat kepuasan konsumen.
Lalu yang kedua, teori ini sesungguhnya didasarkan atas percontohan sejumlah akuntan dan insinyur. Lalu yang terakhir ada teori motivasi rata-rata. Teori ini lebih didasarkan pada fisiologi sehingga berorientasi lebih kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian afeksi atau perasaan. Ada beberapa pengertian afeksi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Mowen dan Minor tahun 2002. Menurut mereka, afeksi merupakan fenomena kelas mental yang secara unik dikarakteristikan oleh pengalaman yang disadari, yaitu keadaan perasaan subjektif yang biasanya muncul bersama-sama dengan emosi dan suasana hati. Lalu yang kedua menurut Peter dan Olson tahun 2000. Menurut mereka, afeksi merupakan tanggapan internal psikologis yang dimiliki konsumen terhadap rangsangan lingkungan dan kejadian yang berlangsung. Jadi kesimpulannya adalah tanggapan konsumen terhadap suatu rangsangan yang berasal dari lingkungan dengan melibatkan perasaan. Lalu selanjutnya ada jenis tanggapan afektif. Pada umumnya, orang dapat mengalami 4 jenis tanggapan afektif, yaitu emosi, perasaan tertentu, suasana hati, dan evaluasi. Keempat jenis afektif tersebut memiliki perbedaan dalam tingkatan, keterlibatan, gerakan badan, atau intensitas yang menyertai ketika mengalami keempat afeksi tersebut.